Anda kembali di Indonesia Business Forum, pemirsa. Saya langsung ke Mas Mervin dari LPM UI. Ini kan ada penurunan konsumsi begitu ya? Ya. Kalau dibandingkan dengan tahun lalu dari 4,91 menjadi 4,87. Apakah ini mengindikasi memang daya beli kita sulit atau seperti apa? Kalau dari kami sebetulnya kita juga dalam proses untuk mencoba menelusuri gimana sih sebetulnya daya beli itu. Oke. Jadi kita ada beberapa data dan data ini sebetulnya menjadi salah satu yang harus diperhatikan. Karena kalau kita bahas jangka pendek, jangka panjang tentu tiada habisnya. Tapi yang penting kita coba pastikan di sini adalah sebetulnya kita ini banyak faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi. Dalam arti kita tidak bisa yakin kalau misalkan kita cek di luar negeri di sana, bukan berarti semuanya baik-baik saja gitu. Jadi yang saya pastikan adalah indikator di domestik ini kita harus cek secara matang karena bisa jadi selain daripada domestik lemah, internasional pun tidak mendukung dalam kita melaksanakan retail gitu. Yang pertama adalah kalau kita cek dari pertumbuhan konsumsi. Pertumbuhan konsumsi di rumah tangga, kalau kita cek datanya dan kita bandingkan antar negara, kita termasuk yang cukup rendah dibandingkan dengan negara tetangga kita. Kalau kita buat klasifikasi misalkan di World Bank, ada pendapatan menengah ke bawah, lower middle income, upper middle income, East Asia Pacific. Kita paling rendah dari tahun 2000 hingga sekarang. Dan kalau kita fokus dalam pertumbuhan konsumsi, di mana pertumbuhan konsumsi itu 50% dari pertumbuhan PDB ya, itu lebih rendah dari pertumbuhan PDB. Artinya alih-alih pertumbuhan konsumsi itu mendorong PDB kita makin naik, tapi itu menjadi penghambat. Dan kenapa? Kalau misalnya kita cek data terkait dengan proporsi sebetulnya konsumsi rumah tangga itu persentasenya itu seperti apa gitu. Kita temukan data bahwa kalau kita cek dari 2015 sampai sekarang, ternyata makin banyak orang yang fokus ke dalam pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan konsumsi di makanan. Jadi kalau kita bayangkan proporsi pengeluaran gitu, konsumsi rumah tangga, tentu kita bisa membeli makanan, pakaian, dan juga lain-lain gitu. Dan kalau kita bahas di teori ekonomi Engels Law ya, jadi kalau misalkan kita punya pendapatan yang lebih tinggi, kecenderungan kita proporsi punya pendapatan pengeluaran makanan itu lebih rendah gitu. Dan kita temukan di akhir-akhir ini pengeluaran makanan itu justru lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran lainnya dalam proporsi. Kemudian juga kalau kita cek data terkait dengan tabungan, mayoritas orang memiliki tabungan di bawah 100 juta ya, 100 juta. Oke. Dan ternyata rata-rata jumlah tabungan itu dari tahun ke tahun, kira-kira tahun 2000 juga menurun. Jadi rata-rata jumlah tabungan untuk tabungan di bawah 100 juta itu menurun. Oke. Tapi kalau misalnya hanya spendingnya ke konsumsi ke makanan saja, apakah itu memang bisa menutupi kekurangan tadi atau bagaimana menurut Anda, apa tidak sebanding? Kalau mungkin menurut tadi pandangan juga Bapak Roy ya, kita cek dari data retail memang cukup buruk sih dalam hal kuartal pertama ini ya. Oke. Dan ini cukup anomali karena kuartal 1 itu seharusnya didorong oleh seasonal factor. Harusnya kuartal 1 ini cukup tinggi karena awal tahun dan juga menjelang Ramadan gitu. Tapi yang kita temukan retail turun, baik motor ataupun non-motor vehicle gitu. Jadi ini salah satu pertanda bahwa retail kita memang lesu dan lesunya jauh melebihi dari yang kita ekspektasikan. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Roy. Pak Roy, ini ada shifting yang sebelumnya orang lebih banyak spending untuk retail atau garment, ini lebih memilih untuk F&B. Menurut Anda seperti apa? Apakah nantinya akan ada perubahan? Iya, jelas perubahan itu terjadi karena memang ketidakmampuan orang untuk berbelanja, spending money. Oke. Sehingga kalau kita bandingkan misalnya, kita beli baju, beli batik, dengan membeli kopi pasti jauh lebih murah beli kopi. Ya, kemudian bisa menyegarkan dengan suasana dingin, suasana apa di dalam malls dan lain sebagainya. Nah, jadi saya mau menyimak tadi yang disampaikan bahwa kondisi ini sebenarnya nggak boleh berlarut-larut. Ya, kita pelaku usaha sudah melakukan berbagai cara. Tadi disebutkan mendaur ulang transformasi bisnis mall. Kami juga berusaha untuk mengefisiensikan produksi. Ya, saya juga memimpin Asosiasi Frozen Food. Itu turunnya nggak tanggung-tanggung sekarang. Yang di luar mall, tidak hanya di dalam mall. Ya, turun biasa sekitar 20%. Nah, kondisinya apa terjadi? Artinya memang ini merata semuanya. Ya, jadi ini kita mesti lihat dari akarnya dulu. Akarnya apa? Berarti kita bagaimana mengembalikan daya beli. Ya, kewirausahaan. Buat kewirausahaan, jangan menunggu program-program di mana manufaktur nanti tunggu dulu berdiri. Sekarang bukan banyak berdiri, banyak yang tutup malah. Kemudian tunggu lagi misalnya lumbung pangan nanti yang di Papua atau tunggu apa lagi lah. Program-program yang, mohon maaf saya sebutkan, Koperasi Merah Putih. Sekarang bagaimana programnya? Produknya apa? Marketnya apa? Bisa jamin nggak?
Ya. Semua program pemerintah pasti bagus. Kita pelaku usaha itu nggak pernah mau menjadi enemy of the state. Tapi kita harus mengalert situasinya, kondisinya, uang itu sekarang ada di atas, dan antara dan sebagainya, nggak ketarik ke bawah. Sehingga di bawah itu sekarang suffer. Ya mereka nggak belanja, nggak beli. Ya. Nah apa program buat mereka? Kewirausahaan. Kita baru tahunya disentuh oleh pemerintah, masyarakat marginal 18 juta. Nah sekarang masyarakat kelompok menengah yang turun, yang drop, yang di PHK dan yang akan di PHK, bagaimana penanganannya? Mau dibiarkan aja? Mau tunggu dulu manufaktur berdiri? Kan nggak bisa, harus ada kewirausahaan. Kemudian stimulus itu tadi saya sudah katakan, bukan subsidi. Diskon tarif pesawat sama diskon tol mudik tidak mendorong daya beli. Karena itu subsidi harga dikurangi. Malah kemarin Ramadan itu yang kaum marginal justru mereka punya tuslah naik. Yang naik bus-bus umum keluar kota mudik. Pesawat turun, siapa yang nikmati pesawat? Kelompok crazy rich. Yang no problem dalam spending. Nah jadi ini mesti dilihat lagi. Ini kan kita mau ada stimulus ketiga. Ya tadi disebutkan. Tahun ini turun nih Ramadan. Betul, turunnya nggak tanggung-tanggung, hampir 18% retail. Nah kemudian kenapa? Karena biasanya nggak pernah terjadi dalam 15 tahun ini deflasi di Ramadan. Kita deflasi bulan Februari itu 0,48%. Bukan inflasi loh. Artinya apa? Demand-nya nggak ada, bukan barang-barangnya lebih banyak daripada permintaannya. Bukan supply-nya yang over, demand-nya nggak ada. Makanya deflasi. 15 tahun kita nggak pernah deflasi sebelum Ramadan. Baik. Nah ini mesti diperbaiki. Jadi adanya perbaikan kewirausahaan sama program yang bukan subsidi tapi stimulus yang mendorong transaksi. Yang menyentuh langsung transaksi dan juga daya beli. Baik, Pak Bayu, mungkin Anda bisa dari pengamatan Anda soal stimulus ini apakah benar seperti yang dikatakan Pak Roy tadi atau seperti apa? Iya, kalau kita lihat ya to be fair gitu ya, pemerintah Pak Prabowo kan baru 8 bulan. Jadi beliau langsung menggenjot program-program andalannya mulai dari makan bergizi gratis, terus kemudian sekarang Koperasi Merah Putih, terus kemudian juga mungkin biofuel mau didorong dan yang lainnya. Saya kira itu bagus ya. Tapi ini mungkin menurut saya memang ya unfortunate situation gitu. Situasi yang tidak nyaman buat semua karena pada saat seperti tadi saya juga menggarisbawahi yang katakan Melvin bahwa internasional kita juga nggak bagus gitu. Nah jadi itu yang saya maksudkan dengan jangka pendek. Jangka pendek itu memang sedang ketat. Jadi memang harus ada dan kalau mau dibikin stimulan, ya memang harus stimulan yang langsung kerasa dalam jangka pendek, gitu ya. Ini saya kira kuncinya dan memang selama ini kita tidak terbiasa terus terang Pak Roy bahwa yang diberi stimulan itu yang berkaitan dengan kelas menengah. Itu dari dulu nggak ada program itu. Yang ada adalah justru untuk kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Dan akibat mungkin stimulan pada mereka jadi bisa beli kopi atau teh di mall jadinya. Gitu. Yang tadinya mungkin nggak bisa. Itulah yang kemudian sebagian dari mereka juga jalan-jalan ke mall jadinya. Gitu kan. Nah ini challenge memang. Dan ini harus datang dari sebuah desain stimulasi ekonomi yang lebih menyeluruh. Di konsumsi harus ada, government spending juga harus dibuat, kemudahan berusaha juga harus dilakukan, mengapresiasi dan sekaligus melihat kepada kelompok usaha yang paling kena, garmen, alas kaki dan yang lain itu sebagai sesuatu yang memang serius harus ditangani gitu. Tapi kalau menurut saya mau tidak mau jangka panjang memang harus ada adjustment. Ya, kita belum melihat potensi maksimal dari online dan digital marketing misalnya. Ini menurut saya akan terus berkembang. Semakin terstandarisasi produknya, maka dia akan semakin cenderung untuk dibeli menggunakan online, menggunakan marketplace dan lain-lain. Kalau itu barang itu adalah barang yang ada urusan modelnya, ada urusan tren, ada urusan yang membutuhkan kenyamanan dan lain-lain. Nah itu baru mungkin yang offline-nya. Tapi kalau misalnya
beli minyak goreng, apa iya masih harus pergi ke mall? Gitu kan? Dia beli, Belinya yang dekat aja. iya beli yang deket aja. Tapi kalau dia misalnya mau beli buah atau rujak misalnya atau apapun yang dia harus lihat dan oh ini beneran seger gitu. Nah itu dia pergi ke mall. Jadi pemahaman semacam ini harus ditelaah secara lebih lanjut dan menurut saya lembaga-lembaga seperti LPM UI, mungkin lembaga penelitian lain betul-betul harus mendalami perubahan perilaku konsumen ini. Oke. Karena kalau tidak, ya kita akan nanti membuat polisinya mungkin juga nggak tepat juga. Oke. Dan pertanyaan saya adalah, kemana kelompok menengah atas yang 70% ini menyumbang terhadap konsumsi? Kita bahas usai jeda, tetaplah bersama kami.